menolak satu syariat saja, Allah pasti akan hukum. Pasti akan hukum. Penyebab orang disesatan Allah kenapa? Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, baik laki-laki atau perempuan, ingat, terimalah Al-Qur'an itu. Terimalah syariat itu. Kenapa? Alam semesta semua sudah taslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dengan saya, pengasuh channel YouTube Ma'had Yasma, dan saya berharap siapapun yang merasa memiliki hikmah atau mendapatkan hikmah dari ceramah-ceramah yang kita sampaikan pada YouTube ini, channel YouTube ini, maka usahakan sebarkan kepada yang lain, dan itu menjadi, insyaallah menjadi sebuah amal soleh untuk kita di akhir zaman ini, karena memang kesempatan ini luar biasa, menjadi kesempatan utama, karena tidak semua orang kemudian harus berdakwah, tapi hari ini dengan para dai yang ada, kita bisa juga ikut nimbrung dan dengan cara kemudian membagikannya kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang muslim fobia terhadap Islam. Apa sebabnya? Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita sering melihat fenomena ada seorang muslim tapi aktivitasnya luar biasa, seolah-olah dia tidak beragama Islam, membenci Islam habis-habisan, mengkriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Kita kadang-kadang sebagai seorang muslim aneh, kok ada yang manusia yang seperti begitu, betapa rusak dan betapa kemudian errornya. Dia punya agama tapi tidak mencintai agama, dia punya agama tapi tidak mencintai pemeluknya, bahkan dia seolah-olah tidak memiliki agama tersebut, bahkan anti terhadap agama tersebut. Inilah mungkin barangkali panitia menyajikan sebuah judul muslim fobia. Muslim fobia. Kalau orang kafir fobia Islam wajar lah, tapi kalau muslim fobia Islam ini persoalan. Makanya panitia mengatakan apa sih sebabnya? Mungkin barangkali masyarakat yang lain juga pengen tahu. Untuk itu mari kita bahas. Yang pertama, muslim fobia itu pasti itu salah nutrisi. Salah nutrisi ilmu. Salah nutrisi ilmu. Gitu. Belajar Islam tapi bukan dari sumber orisinilitas Islam, bukan dari ulama yang memang layak untuk diambil ilmunya. Bisa terjadi seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ingat, Islam itu punya orisinalitas, dan seorang muslim wajib belajar dari keorisinilan itu wajib. Kenapa? Kalau kita belajar dari KW, maka hasilnya juga akan lebih KW lagi gitu. Makanya saran saya, agar Anda tidak termasuk orang yang muslim fobia, maka mulailah mendapatkan nutrisi ilmu dengan benar, dengan proses yang benar, dengan cara yang benar, dengan kemudian apa? Dengan guru-guru yang benar. Makanya saya sarankan, jangan punya guru satu guru. Ini berbahaya. Carilah guru yang banyak, pertimbangkan dengan berbagai hal, dan mulailah bergaul dengan banyak kemudian guru-guru terbaik umat Islam. Dan mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nutrisi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, salah gaul. Salah gaul. Salah gaul. Bergaul dengan orang-orang yang memang membenci Islam, atau memang mereka adalah para pembenci Islam, musuh-musuh Islam yang sudah memang direkayasa untuk kemudian menghancurkan Islam, baik dari luar atau juga dari dalam. Maka ingat, jangan salah gaul. Pilih teman yang baik, pilih teman yang bagus. Jadi penyebab utama muslim fobia itu apa? Karena salah gaul, salah teman ngobrol, salah dosen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mindset tertutup. Mindsetnya tertutup, tidak terbuka. Pokoknya kata guru saya begini, sudah lah, wassalam. Nah, makanya nggak boleh seperti demikian. Makanya mindset kita harus terbuka. Mari kita terbuka. Terbuka dengan kemudian keanekaragaman pemahaman, terbuka dengan kemudian pemahaman-pemahaman yang barangkali baru didengar,
Toh kita juga punya penjagaan. Tinggal minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku mau belajar dengan berbagai hal, tapi tolong tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Maka muslimin rahimakumullah, ingat, mindsetnya jangan tertutup. Mari kita buka. Mari kita buka. Kenapa demikian? Karena Islam itu luar biasa. Dalil akli, dalil nakli itu bisa menjadi dasar dan pondasi. Makanya kalau muslimin rahimakumullah, nggak bisa. Orang yang mindsetnya tertutup dan mengatakan bahwa kebenaran itu hanya itu, padahal Allah menyebutkan, lanahdiyannahum subulana. Allah akan pasti kasih jalan yang luar biasa. Makanya patokannya sangat jelas. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Makanya kalau muslimin rahimakumullah, imani saja. Buka mindset kita. Ayo kita berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Cari kemudian ilmu. Karena apa? Ilmu di atas ilmu itu ada. Makanya kami tidak alergi dengan kemudian hal-hal yang kemudian diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, disesatkan oleh Allah orang ini. Kenapa menjadi fobia? Walaupun dia seorang muslim, itu penyebab utamanya, ini bahkan yang paling utama, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyesatkan. Tapi tentu ada sebabnya. Nah, ini ada 3 sebab yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kenapa orang ini menjadi fobia dalam Islam? Dan kenapa Allah menyesatkan dia? Yang pertama, karena dosa. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, iman itu bisa naik, bisa turun. Bahkan para ulama menyebutkan apa? Bahkan sampai iman pun habis karena dosa. Jadi kenapa dia disesatkan oleh Allah Subhanahu? Karena dosa yang luar biasa. Dosa menipu, dosa zalim, dosa kemudian apanya mengakal-ngakalin orang dan seterusnya itu termasuk dosa-dosa yang sulit sekali dapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, jauhi dosa sebisa mungkin, secepat mungkin, hapus dosa itu dengan taubat dan lain sebagainya. Karena apa? Itu bisa menjadi penyebab kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa pasti akan ujungnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menolak syariat. Menolak syariat. Menolak satu syariat saja Allah pasti akan hukum. Pasti akan hukum. Wa man a'rada 'an dzikri, kata Allah begitu, barang siapa yang menolak, maka Allah pasti akan beri kehidupan yang sempit. Bahkan Allah menyebutkan, menolak satu ayat, Allah pasti akan datangkan setan untuk menjadi teman dia. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah tolak satu ayat pun. Bahkan satu ayat, satu huruf pun tidak boleh kita tolak, apapun yang ada dalam Al-Quranul Karim. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, penyebab orang disesatkan Allah kenapa? Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, baik laki-laki atau perempuan, ingat, terimalah Al-Quran itu. Terimalah syariat itu. Kenapa? Alam semesta semua sudah taslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia. Dan manusia hanya dituntut untuk taslim terhadap syariat Allah, yaitu terhadap wahyu. Makanya apa? Orang kafir itu bukan orang yang kemudian yang menolak Al-Quran semuanya, bukan. Termasuk menolak satu ayat saja, itu bisa menjadi penyebab dirinya kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang paling berat adalah apa? Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapapun yang sudah Allah sesatkan, tidak ada orang yang bisa kemudian menjadikan dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang kemudian yang ketiga, gegabah dalam memahami Islam. Gegabah dalam memahami Islam. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, Islam ini suci. Islam ini suci. Dan Islam itu punya metode untuk memahaminya. Dan sangat jelas dalam Al-Quran Karim dijelaskan. Bahwasanya apa? Ingat, para ulama juga sudah menjelaskan demikian rupa. Bahwa ingat, Al-Quranul Karim, hadis Nabi Muhammad SAW hanya boleh difahami dengan orang-orang yang layak untuk memahaminya. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi' dan yang mengikuti mereka. Dan Ibnu Rajab menyebutkan, batasan kita untuk memahami orisinalitas Islam dari apa? Dari sahabat, dari tabi'in dan tabi'in, sampai kemudian imam 4 madhab yang ada, ditambah Imam Thawri dan Imam Auza'i. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, kembalilah kepada mereka. Makanya apa? Kalau Anda mau belajar Islam dengan benar, maka fahami Al-Quran berdasarkan tafsirnya. Ada tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir kemudian lain-lain banyak sekali. Belajar dari mereka. Kalau Anda mau belajar hadis, maka ingat, pelajari dari syarah-syarah hadis yang sudah dikarang. Sahih Muslim, tafsiri dengan syarahnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
Sahih Bukhari fahami dengan tafsiran kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani dan seterusnya. Fahami, jangan kemudian seenaknya gegabah kita memahami Al-Qur'an, memahami hadis, nggak boleh. Ambil dari mereka, jangan asal. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, luas, begitu luar biasa Al-Qur'anul Karim, dan begitu kemudian juga luas hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau apa? Kalau kita pelajari dan fahami dari para ulama-ulama mu'tabar terlebih dahulu, seperti itu. Makanya jangan gegabah memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, maka apa? Fahami bahwa ingat perbedaan bisa menjadi rahmat bagi kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita belajar dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diminta kepada Allah agar dipertemukan dengan guru-guru yang saleh, guru-guru yang baik, guru-guru yang lurus, dan juga kemudian dipertemukan dengan buku-buku terbaik, yang karangan terbaik dari para ulama terbaik. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama komitmen untuk apa? Tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.